Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Ibrahim SPD, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2024. Pada kesempatan ini saya melakukan wawancara bersama kepala sekolah SMP Negeri 1 Pamatat atas nama Bapak Sugianto SPD. Baiklah Pak, kira-kira Bapak sedia saya wawancara hari ini Pak? Siap. Oke Pak, hari ini saya mau mewawancara Bapak yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin tentang dilema etika. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Gimana menurut Bapak? Hal yang pertama saya lakukan dalam mengambil suatu kebijakan kasus dilema etika ini, yaitu dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang timbul. Pasti mengetahui apa permasalahannya Pak ya? Oke Pak. Dilema etika itu sendiri kan masalah benar-benar satu permasalahan yang memang ini benar versus benar, gitu kan? Sedangkan bujukan moral itu merupakan yang dianggap biasa karena ini benar versus salah. Nah, jadi kita harus menyimpulkan terlebih dahulu, mengidentifikasikan terlebih dahulu apa itu permasalahan yang timbul, yang dihadapi, baru kemudian kita buatkan keputusan. Apakah keputusan ini Bapak ambil secara individu atau keputusan bersama gitu? Iya, kita ambil ya setelah kita identifikasi permasalahannya, kita ambil secara individu, tetapi kebijakan itu harus ya kan, bersama. Tapi kita punya tujuan dan kepentingan bersama. Tidak melukai orang lain. Berarti di sini tidak ada melukai perasaan orang lain karena semuanya di sini sama-sama benar. Oke, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di mana nih Pak? Selama ini saya dalam mengambil kebijakan keputusan itu selalu mempertimbangkan agar kebijakan yang saya ambil itu tidak mengakibatkan kekecewaan dari berbagai pihak atau merugikan orang lain, ya kan? Ini sama-sama benar, jadi kita harus sama-sama peduli. Yang jelas kebijakan kita ambil, kita lihat urgensinya yang mana yang harus kita diutamakan yang lebih dahulu, gitu kan? Baru yang A, si B, yang mana yang kita dahulukan? Oh ini memang sama-sama betul nih, sama-sama memiliki kepentingan, sama-sama memiliki benar nih. Ya, jadi yang mana yang lebih gitu kan? Yang paling diutamakan. Yang penting kita di sini mengutamakan kebersamaan, tujuan bersama. Oke Pak, kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama pengambilan keputusan ini Pak? Ya, ada beberapa langkah. Yang pertama itu saya mempelajarinya, kalau masalah yang seperti ini ada 9 langkah yang harus kita penuhi. 9 langkah yang harus kita penuhi dalam mengambil keputusan dilema. Yang pertama itu mengenali dulu. Ada nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Dan mengenali nilai-nilai apa yang bertentangan, dan kemudian kita lihat dan menentukan siapa-siapa saja yang terlibat dalam situasi ini, siapa sih yang terlibat dalam situasi ini kan. Kemudian kita kumpulkan data-data yang berkaitan, yang relevan dari berbagai informasi, berbagai data yang berkaitan itu kita kumpulkan, dan kemudian kita uji benar atau salah, uji yang kita uji, kemudian baru paradigma yang benar lawan benar. Paradigma ini kan merupakan asumsi atau apa yang benar dan benar. Ini soalnya ini benar juga nih, oh saya ini benar juga nih. Ini yang membuat kita agak goyah lah untuk mengambil. Dilema kan itu yang ambil. Kemudian baru menggunakan prinsip resolusi ulang. Bagaimana sih ini permasalahan?
Baru kemudian kita lakukan investigasi trilema kegiatan, lalu buat keputusan. Setelah buat keputusan kita buat, kita tinjau kembali. Betul tidak nih, tinjau ulang ya kan, dan udah oke belum nih keputusan yang saya buat. Kalau udah oke, kita lanjutkan. Kalau belum oke nih, masih ada yang apa, kita buat lagi, kita cari lagi, kemudian baru kita putuskan lagi. Oke Pak, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Jadi Pak, hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Ya, dalam pengambilan keputusan itu pasti terdapat suatu tantangan. Tantangan ya, pasti Ya, itu ya pasti Pak. dalam kita mengambil suatu keputusan mendapat suatu tantangan. Tantangan yang paling utama dan pertama sekali itu adalah dari dalam diri sendiri. Nah, merasa Karena diri tidak sendiri itu mampu, paling berat ya ya, Pak. merasa tidak mampu, kurang pengalaman, kurang pengetahuan, gitu kan? Kalau ibaratnya itu nggak pintar lah kan gitu, itu yang paling berat. Dan kemudian kalau ibarat kata itu belum move on, kegagalan masa lalu itu selalu terbayang, teringat, ya kan? Seperti trauma gitu ya. Trauma, jadi itulah yang membuat suatu tantangan yang berat. Kemudian pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi. Kadang-kadang kita tidak paham informasi yang disampaikan, permasalahan yang disampaikan kita tidak paham. Jadi bagaimana kita tidak paham masalah? Informasi itu tidak tepat. Kemudian konsultasi yang berlebihan, ada konsultasi tak menyelesaikan masalah. Kemudian ke faktor ketidakpastian, paham sendiri gitu kan, tak pasti nih menjadi kan. Tapi tidak ada kejelasan. Keterlibatan kelompok juga merupakan terlalu menjadi suatu tantangan. Nanti kita buat kebijakan ini, kelompok yang sana mengikuti atau setuju dan mendukung. Iya, kelompok ini nanti begini, kemudian tidak kejelasan peranan saya ini belum jelas. Tapi yang tantang Bapak tadi ada pada diri sendiri. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur apa saja yang akan Bapak lakukan atau yang Bapak ambil atau Bapak jalankan sebagai pemimpin? Tentu ada. Ya. Saya dalam penyelesaian masalah dilema etika ini tentu saya tak mau langsung menghakim di tempat. Belum tentu yang kita berikan ini niat baik nih gitu. Mengambil kebijakan itu niat kita memotivasi, menasihati seseorang, belum tentu dia terima. Nah, apalagi kalau dia tengah memiliki masalah, kemudian dia tengah emosional, gitu. Nah, makanya kita biar reda dulu emosinya, kemudian baru kita punya jadwal. Oh, nanti si A ini kita panggil, kita berikan masukan, banyak begini. Berarti intinya kita memberi ruang dulu, memberikan waktu untuk berpikir. Ya. Nanti belum juga tentu keputusan siapa kita ambil menghasilkan hal yang baik atau yang bagus deh. Berarti yang paling Bapak utamakan itu melihat kondisi dan waktu dulu Pak. Nanti jadwal tertentu. Ya. Kondisi dan situasi. Ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini yang mempengaruhi Bapak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika, Pak? Tentu saja ada. Yang jelas bukan faktor buruk, ya. Orang atau seseorang yang dimaksud di sini. Jika saya menghadapi suatu permasalahan yang untuk dia buat kebijakan yang memang saya tidak bisa memutuskan secara langsung, saya selalu berkomunikasi, berkonsultasi dengan orang yang lebih memiliki kewenangan dan kemudian yang lebih memiliki pengalaman untuk membuat pengetahuan untuk membuat kebijakan. Dalam hal ini tentu saja atasan, mungkin
dalam hal ini saya berkonsultasi dengan Korwil, Kementerian Pendidikan ya, dengan Dinas Pendidikan. Boleh nggak saya buat seperti ini? Berarti Bapak mengutamakan kolaborasi ya. Kolaborasi. Ya. Di sini kita tekankan, Bapak tekankan yaitu kerjasama dalam mengambil keputusan demi tercapainya tujuan bersama. Ya, Pak. Oke, kemudian Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman yang Bapak ambil keputusan dilema etika yang ada di tempat Bapak pimpin? Pelajaran yang paling sangat penting yang saya ambil dalam hal untuk memutuskan kebijakan etika ini, yang jelas jangan pernah berpihak. Jangan pernah berpihak. Berarti di kebijakan itu kita tidak boleh berpihak. Pengalaman Bapak berarti di sini ada netralitas ya Pak. Netralitas ya, yang kita utamakan itu. Ya. Jadi dia senang, kita senang. Jadi tak ada dendam di antara kita. Ya. Sehingga menciptakan suasana yang nyaman jadinya kan, tidak berpihak si A, nggak pihak si B. Sehingga tercapainya tujuan atau program-program Bapak sesuai dengan harapan tujuan bersama. Oke Pak, wawancara kita sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu Bapak meluangkan kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Ini adalah tugas saya Pak sebagai calon guru penggerak, yaitu pada modul 3.1 tentang seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan yang masalahnya tentang dilema etika. Terima kasih Pak atas. Assalamualaikum Bu, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, selamat siang Bapak. Apa kabar, sehat Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Oke Bu, perkenalkan nama saya Rodi Ibrahim SPD. Saya ini Bu dari SMP Negeri 1 Pamatan. Hari ini saya ingin melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Selanjutnya, kalau ini dari SMP 1 Pamatan sebagai guru penggerak Bu. Tentang pendidikan ya, calon guru penggerak ya. Bu, ini adalah tugas kegiatan modul 3.1 Bu. Baik. Jadi di sini saya harus melakukan wawancara kepada kepala sekolah Bu tentang pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika dan bujukan moral Bu. Ya baik, tentang apa saja tuh? Gini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nanti dalam kegiatan wawancara ini. Apakah bisa mulai sekarang Bu? Ya, silakan. Oke. Pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Ibu memimpin di sekolah ini Bu? Baik, kalau untuk mengidentifikasi apakah itu bentuk dilema etika atau bujukan moral, sebagai gini, saya sebenarnya mendefinisikan dulu ya, jadi supaya jelas yang mana bujukan moral, yang mana dilema etika. Jadi gini, permasalahan yang terkait dilema etika itu yaitu permasalahan di mana masalah ini di antara keduanya itu konflik, tetapi sama-sama benar. Antara A dan B, antara orang satu dan orang dua itu keduanya di pihak yang benar. Kemudian kalau untuk yang bujukan moral ini saya ketahui bahwa ini benar versus salah gitu. Jadi di satu pihak benar dan satu pihak yang lagi dia memang salah. Salahnya di mana? Mungkin ada peraturan-peraturan yang dilanggar atau ya undang-undang gitu kan kesalahan dari itu. Jadi itu untuk mengidentifikasinya. Jadi ketahui dulu bahwasannya untuk mengetahui kedua hal itu apakah itu dilema etika atau bujukan moral, jadi mengidentifikasi terlebih dahulu apakah itu benar versus benar atau benar versus salah. Oke, berarti Ibu di sini mengidentifikasinya berarti mendefinisikan dulu mana yang termasuk di dilema etika dan bujukan moral. Oke Bu, yang pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua hal kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut Ibu bagaimana Bu sebagai kepala sekolah Bu?
langkah yang diambil ya. Ya. Langkah yang diambil pertama yang saya coba identifikasi dulu nih, ketika permasalahan itu benar lawan benar yang mana tadi tergolong dalam dilema etika. Pertama personnya dulu atau subjeknya dulu, siapa sih para pelakunya gitu, siapa yang menjadi subjek-subjek dari permasalahan dua konflik ini. Yang pertama itu. Yang kedua, mencoba untuk mengetahui dampak-dampak. Jadi kira-kira dari permasalahan itu apa sih dampak yang diakibatkan ke depannya gitu yang akan terjadi itu. Yang ketiga, kemudian ada nggak misalkan itu pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum yang memang nantinya ya bersinggungan dengan hukum, dengan aturan-aturan atau mungkin di sekolah atau mungkin dengan undang-undang secara umum gitu. Itu paling. Untuk pertanyaan ketiga, Bu, prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, Bu, sebagai kepala sekolah, Bu? Prosedurnya, jadi untuk pengambilan itu ya, keputusannya yaitu tadi, kalau misalkan sudah diketahui ini orang-orangnya siapa pertama tadi, oh ini yang konfliknya antara ini dan ini, jadi ya mungkin diadakan pertemuan, jadi evaluasi seperti mungkin ada dulu pertama mengumpulkan fakta-fakta dulu ya, mencari informasi, mencari informasi sebanyak-banyaknya dulu. Kemudian setelah informasi didapat, baru mungkin kalau antara dua pihak atau misalnya antara individu dan kelompok, maka akan dipertemukan. Jadi dipertemukan supaya nanti ketemu di akhirnya diskusi lah gitu, diskusi. Berarti kolaborasi. Kolaborasi dan kemudian juga mencari pihak-pihak terkait. Salah satunya di sini karena ini ada sekolah, bareng sekolah, antara komite mungkin diundang atau mungkin pihak desa dan sebagainya, atau mungkin pendamping sekolah dari Korwil atau mungkin gitu. Itu aja. Berarti saling bekerja sama dan kolaborasi dan menyelesaikan permasalahan sekolah, Bu ya. Betul, termasuk dengan orang tua murid. Nanti tujuannya untuk mencapai tujuan bersama, kepentingan bersama. Oke, Bu, untuk pertanyaan yang keempat, Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu, pertama Ibu memimpin, Bu? Yang paling dianggap efektif yaitu dengan cara itu dirembukkan bersama gitu, jadi diskusikan bersama-sama, dicari solusi yang mana supaya semuanya enak gitu, tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi yang paling efektif yaitu diskusi, dipanggil keduanya atau mungkin dengan seluruhnya diambil pendapatnya gitu, jadi coba pendapat lah gitu. Berarti kedua-duanya ini benar, berarti kita menyelesaikan permasalahan ini sama-sama benar. Berarti tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Gitu. Oke, Bu, untuk pertanyaan yang kelima, Bu, hal apa saja yang selama ini atau tantangan Ibu selama dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu dalam pengambilan kasus dilema etika, salah satunya ketika kita harus berhadapan dengan orang yang di satu sisi dia punya kewenangan yang paling tinggi gitu kan, misalkan dia sebetulnya betul, tetapi dia secara umur, secara pengalaman atau mungkin secara kekuasaan dia lebih tinggi. Kadang-kadang kita merasa dihargai gitu. Sebetulnya itu kan sementara di lain satu pihak juga boleh dirugikan gitu, karena sama-sama benar. Itu kadang-kadang yang menjadi tantangan atau kendala bagi Ibu ya. Nah, itu main intuisi gitu, jadi intuisi karena perasaan kita ketika kita posisi di situ, itu paling susah. Berarti di sini mungkin tujuan kita menjaga. Iya, menjaga perasaan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur yang ada? Ya, kalau untuk penyelesaian dilema etika,
Biasanya saya ngambil waktu dulu, jadi ngambil dulu jeda, berpikir dulu, jadi mencari waktu yang tepat. Karena sebetulnya sesuatu itu dua-duanya benar. Tapi ketika waktunya tidak tepat, mungkin salah satu pihak mungkin dari kondisi mental atau mungkin emosi, maksudnya dia sedang emosional, ya biasanya saya tidak akan ambil dulu keputusan, dia ambil dulu waktu beberapa saat, lihat moodnya dulu ya. Ketika dia sudah enak, sudah dalam kondisi nyaman, keduanya nyaman, maka disitulah akan diambil keputusan untuk dilema etika di antara keduanya, sehingga yang benar ini jadi benar, tetap benar. Tapi ketika yang benar itu diambil ketika satu pihak ini sedang dalam kondisi emosional, akan tetap salah. Jadi itu diterima tidak itu kan tidak mungkin tidak menerima. Jadi diambil waktu gitu, sampai kondisi moodnya bagus gitu. Tapi Ibu mempertimbangkan keadaan ya Bu. Yang pertama tadi dilihat dari kondisi, kemudian lihat mungkin tingkat emosionalnya. Berarti Ibu melakukan di sini pengambil keputusannya, berarti terjadwal ya Bu. Berarti terjadwalnya sudah ditentukan dari Ibu. Iya, menentukan ya. Tapi gini, ketika tidak bisa ditentukan waktu, besok tidak, karena lihat moodnya dulu. Lihat mood, berarti keadaan tadi ya. Keadaan si para pelaku ini yang berkonflik ini gitu. Tetapi berusaha untuk meredam dulu misalkan. Ya Bu, untuk soal selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Nah, kalau untuk faktor-faktor yang mempermudah itu, biasanya saya mencoba atau berusaha untuk ya sama juga mencari solusi dengan cara diskusi dengan yaitu pihak-pihak terkait yang memang punya jabatan atau punya kedudukan lebih tinggi, supaya tidak salah memutuskan gitu kan. Mungkin mereka juga punya pandangan lebih bijaksana kan. Nah di situ jadi paling itulah mencari pihak-pihak yang memang lebih punya kewenangan gitu, punya kebijaksanaan lebih tinggi gitu, supaya nanti biasanya kan mereka juga berpikir berarti supaya keputusan tadi itu untuk bersama. Ya, berarti di sini kita perlu namanya kolaborasi ya Bu. Kolaborasi semua pihak yang terkait. Apalagi yang melindungi kita ini di naungan mana? Kita di naungan dinas pendidikan. Berarti orang pendidikan mungkin dari komite pendidikan sendiri gitu, itu bisa untuk mencari minta pendapat dari pendapat. Oke Bu, untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu. Dari semua hal di atas, telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama Ibu memimpin di sekolah ini, Bu? Pengalaman yang bisa diambil ya? Iya, pengalaman yang Ibu ambil dari yang Ibu jelaskan tadi di atas selama Ibu memimpin di sekolah Ibu. Ya baik, jadi pengalaman yang saya ambil bahwasanya kolaborasi itu penting, bahwasanya kemitraan itu penting, baik itu dalam bekerja gitu ataupun dalam segi pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan, utamanya yang memang berkaitan dengan dilema etika. Karena dalam hal ini posisinya semua benar, jangan sampai nanti berpikir karena salah tindakan atau salah ucapan gitu kan, salah satu pihak dirugikan atau nanti menjadi dampak yang seharusnya tidak berdampak malah jadi berdampak buruk gitu. Jadi pentingnya itu kolaborasi, kemudian berusaha untuk memutuskan itu bersama, diajak diskusi gitu, baik dengan pihak yang memang berkonflik ataupun memang dengan kawan di sekitar itu gitu. Seperti rekan seperti di sekolah kan Bu, seperti rekan sejawat. Sejawat, supaya terbentuk juga kebersamaan, budaya positif di sekolah gitu. Berarti di sini keputusan berarti untuk kita pikirkan atas bersama ya Bu, untuk kepentingan sekolah. Utamanya di sini yang jelas ini berpihak pada murid gitu. Yang jelas itu kan berpikirnya harus pertama berpihak pada murid, kemudian ini keputusan ini bisa dipertanggungjawabkan tidak gitu, kemudian dampaknya bagaimana ke depannya, itu paling 3 hal yang paling penting gitu, yang harus diutamakan dan menjadi pengalaman dalam pengambilan keputusan itu. Yang pertama yaitu dampaknya berpihak pada murid, itu pada murid dulu nih untuk pelajaran mereka
gitu. Untuk kemudian kalau guru-guru bagaimana gitu. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan, misalnya artinya keputusan itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan oleh semuanya, tidak gitu. Jangan sampai ada keputusan tapi tidak bisa terabaikan, artinya tidak bertanggung jawab berarti kan. Kemudian dampaknya apakah ini akan menjadikan sekolah yang menjadi lebih baik gitu kan, atau mungkin menjadi terpuruk gitu. Nah itu jadi 3 hal itu. Jadi kesimpulannya dari Ibu tadi itu yang pertama Ibu melakukan kolaborasi dulu, kemudian mengambil keputusan itu tidak sendiri ya Bu. Berarti Ibu melakukan dengan orang terkait atau yang terdekat dengan hubungan dengan kita di dinas pendidikan atau di sekolah. Oke Bu, terima kasih Bu. Wawancara kita cukup sampai di sini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu Ibu meluangkan kepada saya untuk melakukan wawancara dengan Ibu, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin. Jadi jika ada salah kurang Bu, saya mohon maaf Bu. Oh, ada masalah. Setelah saya melakukan analisis dari kedua wawancara saya bersama dengan kepala sekolah yang pertama yaitu Bapak Sugianto SPD, adapun kendala-kendala yang dihadapi beliau adalah yaitu untuk memanajemen dirinya itu sangat berpengaruh dalam mengambil keputusannya sebagai seorang pemimpin. Kalau hasil analisis yang kepala sekolah yang kedua yaitu Ibu Siti Kamila, beliau itu tantangan dalam mengambil keputusan yang beliau hadapi yaitu dalam menjaga perasaan kepada kasus atau masalah-masalah yang dihadapkan konflik pada bawahan beliau. Inilah yang menjadi kendala yang dihadapi oleh beliau. Adapun refleksi setelah saya melakukan wawancara kedua kepala sekolah tersebut, yang pertama yaitu rencana penerapan saya di masa yang akan datang adalah apabila saya dihadapkan dengan situasi dilema etika, maka saya akan menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dengan memprioritaskan kebutuhan murid dan berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, saya akan terus melatih kecakapan saya dalam membuat keputusan dengan memperbanyak praktik dimulai dari ruang lingkup terdekat, yaitu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kepala sekolah memiliki cara dan prosedur yang baik dalam pengambilan keputusan karena berpatokan pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian, masing-masing kepala sekolah telah menerapkan beberapa prosedur dari 9 langkah. Misalnya walaupun belum lengkap, dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika, terdapat kesamaan dalam pengambilan keputusan oleh kedua kepala sekolah tersebut, yaitu menggunakan paradigma keadilan lawan rasa kasihan dan menerapkan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Adapun rencana ke depan bagi para pemimpin ialah harus menerapkan prosedur khusus yang dapat memudahkan dalam mengambil keputusan terkait dilema etika untuk mengukur keefektifan suatu keputusan. Diperlukan adanya pengujian melalui 9 langkah
pengambilan keputusan, yaitu pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat bagi keputusan dan refleksi. Demikianlah tugas demonstrasi konseptual yang saya buat pada tugas modul 3.1. Sekian dan terima kasih.